Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mikroekonomi kriminalitas. Jadi terdapat 3 teori dalam mikroekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis kriminalitas. Yang pertama adalah analisis manfaat biaya, yang kedua teori produksi, yang ketiga adalah prisoner's dilemma atau dilema terduga kriminalitas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu analisis manfaat dan biaya kriminalitas, teori produksi kriminalitas, dan dilema terduga kriminalitas. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu analisis manfaat biaya kriminalitas. Analisis manfaat biaya kriminalitas itu adalah konsep mikroekonomi yang pertama digunakan untuk menjelaskan kriminalitas. Ya, jadi itu pertama kali ditemukan oleh Gary S. Becker, di mana sejak saat itu pembahasan kriminalitas dari sisi ekonomi itu menjadi populer dan berkembang. Jadi pada intinya itu dikemukakan bahwa seorang pelaku kriminalitas itu di dalam melakukan kriminalitas itu akan mempertimbangkan manfaat dan biaya melakukan kriminalitas. Jika kriminalitas itu lebih besar manfaatnya dari biayanya, itu maka kriminalitas akan dilakukan. Sebaliknya jika manfaat kriminalitas itu lebih sedikit atau lebih kecil dari biaya kriminalitas, maka kriminalitas tidak dilakukan. Nah, karena di sini pembahasannya adalah analisis manfaat biaya kriminalitas, muncul pertanyaan apa itu manfaat kriminalitas dan apa itu biaya kriminalitas. Nah, manfaat kriminalitas itu yang utama ya, itu adalah hasil yang diperoleh dari kriminalitas. Jadi hasil perampokan misalnya itu apa, atau hasil pencurian itu apa, nah, gitu ya, itu adalah manfaat kriminalitas. Jadi misalnya di situ adalah hasil dari suatu perampokan itu adalah uang sebanyak ratusan juta. Nah, itulah adalah manfaat kriminalitas. Atau contoh yang lainnya lagi, misalnya dari pencurian ternak itu diperoleh uang puluhan juta. Nah, itu berarti adalah manfaat kriminalitas mencuri ternak. Nah, itu ya. Jadi itulah yang disebut sebagai manfaat kriminalitas. Itu hasil yang diperoleh dari melakukan kriminalitas. Nah, lalu kemudian apa itu biaya kriminalitas? Nah, biaya kriminalitas itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya ya, untuk melakukan kriminalitas. Misalnya aja biaya untuk mempersiapkan kriminalitas atau biaya peralatan-peralatan untuk melakukan kriminalitas. Nah, itu disebut sebagai biaya melakukan kriminalitas. Hanya saja biaya kriminalitas itu tidak hanya biaya melakukan kriminalitas, tapi juga risiko jika kriminalitas itu tertangkap. Yaitu nanti akan ada hukuman yang mungkin secara fisik dan juga secara materi. Ya. Jadi misalnya aja kalau kita lihat kriminalitas pencucian uang, di situ nanti kalau sampai terbukti seseorang itu melakukan tindak pidana pencucian uang, maka nanti itu akan mendapatkan hukuman itu secara fisik dan materi. Secara fisik itu maksimal akan dipenjara sampai 20 tahun dan secara materi nanti akan didenda maksimal sebanyak 5 miliar rupiah. Nah, itu ya, jadi biayanya dari kriminalitas itu seperti itu. Tidak hanya biaya pada saat melakukan kriminalitas, tapi juga nanti biaya atau risiko jika tertangkap. Nah, misalnya contoh yang lainnya lagi, misalnya penggelapan. Ya.
kejahatan atau kriminalitas penggelapan itu nanti kalau terbukti di depan undang-undang atau terbukti di depan hakim, maka nanti itu akan mendapatkan hukuman secara fisik, yaitu maksimal di penjara selama 4 tahun, dan juga akan mendapat hukuman secara materi, yaitu akan ada denda maksimal Rp900. Nah itu ya, jadi itu adalah biaya kriminalitas. Terlepas dari besar kecilnya hukuman secara fisik atau besar kecilnya hukuman secara materi, itu yang jelas itu biaya kriminalitas itu ada. Itu tadi ini adalah risiko jika tertangkap, dan juga biaya persiapan dan perlengkapan untuk melakukan kriminalitas. Nah, salah satu hal yang menarik dari analisis manfaat dan biaya kriminalitas ini adalah bagaimana analisis manfaat dan biaya kriminalitas ini digunakan supaya nanti itu pelaku kriminalitas itu mengurungkan. Ya, jadi bisa jadi itu manfaatnya diperkecil atau biayanya itu dari kriminalitas itu diperbesar. Yang penting itu analisis manfaat biaya kriminalitas itu digunakan dimanfaatkan supaya nanti itu pelaku kriminalitas itu nanti mengurungkan mengurungkan niat melakukan kriminalitas. Khususnya nanti kalau pelaku kriminalitas itu merasakan bahwa biaya melakukan kriminalitas itu mahal. Jadi nanti seperti itu, nanti dia akan mengurungkan niat melakukan kriminalitas. Nah, bagaimana supaya biaya melakukan kriminalitas itu mahal? Itu ada yang sudah memetakan, Chapman itu memetakan bahwa bisa dikelompokkan menjadi atau diklasifikasikan menjadi bagaimana menyebabkan biaya melakukan kriminalitas mahal itu melalui sisi keamanan dan dari istilahnya itu sisi sosial. Nah, kalau dari sisi keamanan itu adalah bagaimana pihak keamanan khususnya kepolisian itu berusaha keras untuk menghalangi dan melumpuhkan kriminalitas ekonomi. Ya, misalnya patroli, kemudian penggunaan CCTV dan seterusnya banyak sekali ya. Nah, itu dimaksudkan itu adalah untuk nanti pelaku kriminalitas itu merasa bahwa kalau begitu dia melakukan kriminalitas itu mahal dan kemudian mengurungkan niat untuk melakukan kriminalitas. Nah, itu kalau seperti itu berarti usaha untuk meningkatkan biaya melakukan kriminalitas melalui sisi keamanan. Terus ada juga dari sisi sosial. Ya, jadi ini istilahnya adalah intervensi institusional. Jadi di situ nanti akan dirasakan bahwa kegiatan legal itu menarik, dan satunya lagi nanti dianggap bahwa melakukan kriminalitas itu mahal, kemudian mau memilih untuk meninggalkan tindakan kriminalitas. Nah, misalnya aja itu ini contoh-contohnya intervensi institusional itu adalah sekolah dan pendidikan. Ya, jadi dengan sekolah dan pendidikan itu nanti akan merasakan bahwa kalau begitu dia melakukan tindakan kriminalitas itu mahal. Di sekolah dan pendidikan menyebabkan memiliki kemampuan di bidang legal, bisa menjadi pekerja, bisa menjadi pegawai, ya, dan seterusnya, mempunyai kemampuan yang seperti itu, sehingga nanti tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kriminalitas. Jadi dengan kata lain itu biaya kriminalitas itu menjadi mahal. Ada juga di situ bimbingan untuk tidak melakukan kriminalitas ekonomi. Jadi itu self control dan konflik resolution. Jadi kalau diberikan seperti itu nanti ketika ya seolah-olah sudah ada yang mengekang ya, dari dirinya itu melakukan kriminalitas ekonomi. Nah, kalau nanti dia akan melakukan itu menjadi biayanya itu menjadi sangat mahal. Ya, gitu ya.
Masuk di situ nanti pelatihan kerja dan interaksi sosial, itu semuanya akan menyebabkan itu kalau nanti akan melakukan tindakan kriminalitas itu merasakan bahwa itu mahal sekali sehingga tidak jadi dilakukan. Nah itu jadi manfaat dari analisis manfaat biaya kriminal seperti itu. Bagaimana kemudian itu khususnya itu biaya kriminalitas itu menjadi mahal dan kemudian itu pelaku kriminalitas itu tidak jadi melakukan tindakan kriminalitas. Dan itu tadi sudah disampaikan bahwa ini ada dua, yaitu dari sisi keamanan dan dari sisi sosial. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu teori produksi kriminalitas. Ya, jadi tadi sudah kita bahas analisis manfaat dan biaya kriminalitas. Sekarang kita masuk pada yang kedua, teori produksi kriminalitas. Nah, kita bisa melihat pada gambarnya itu ya. Jadi memang teori produksi kriminalitas itu bagian atau dikembangkan dari produksi legal, dari teori produksi. Nah, kemudian itu dikembangkan menjadi teori produksi kriminal. Jadi biar lebih gampang itu nanti gambarnya itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi terlihat bahwa ada kesamaan antara produksi legal dan produksi kriminalitas. Kenapa bisa begitu? Karena memang itu dikembangkan dari produksi legal. Gitu ya. Nah, nanti dari itu juga gambarkan dua hal itu nanti bisa kita ketahui bagaimana produksi legal itu bisa mengurangi produksi kriminalitas dan selain itu juga nanti bisa kita ketahui bagaimana kalau kriminalitas itu meningkat nanti bisa mengurangi produksi, gitu ya. Jadi kalau produksi legal itu mengurangi produksi kriminalitas itu bagaimana perekonomian itu bisa menjadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Nah, kalau kriminalitas itu mengaruhi produksi legal, itu berarti nanti bagaimana nanti itu justru produksi kriminalitas itu yang menyebabkan perekonomian itu mengalami penurunan. Nah, tapi kita mulai dulu dari konsep awalnya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita bahas di sini, yaitu apa itu sebagai teori produksi kriminalitas, terus kemudian itu yang kedua itu bagaimana perekonomian itu bisa menyebabkan menjadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Dan yang ketiga itu bagaimana kriminalitas itu mempengaruhi perekonomian. Nah, kita mulai aja dari yang pertama berarti ya. Jadi teori produksi kriminalitas itu apa? Jadi di sini kalau kita asumsikan bahwa dalam produksi legal itu faktor yang berpengaruh itu hanya tenaga kerja. Jadi pada sumbu horizontal itu jumlah tenaga kerja, sisi yang gambar yang kanan itu ya, 1000, 2000, 3000, 4000 itu adalah jumlah tenaga kerja. Nah, maka kemudian yang sumbu vertikal itu adalah jumlah produksinya. Nah, kita lihat di sini bahwa semakin banyak itu jumlah tenaga kerja, itu akan semakin banyak jumlah produksi. Ya, sisi kanan seperti itu. Nah, tapi bagaimana pertambahannya itu sebagaimana kita ketahui dalam teori produksi nanti akan mengikuti the law of diminishing return, gitu ya. Hukum hasil pertambahan yang berkurang. Jadi kita lihat itu ada yang bawah itu ya. Gambar bawah yang kanan itu menunjukkan bahwa memang jumlah produksi itu meningkat, tetapi jumlah tenaga kerja meningkat, maka jumlah produksi itu meningkat. Tapi peningkatannya itu mengikuti the law of diminishing marginal return, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu produksi legal. Nah, karena produksi legal itu ini kemudian terkait dengan produksi kriminalitas. Jadi produksi kriminalitas itu sebenarnya adalah produksi juga, tapi itu yang tidak legal, namanya adalah produksi kriminalitas. Maka kita lihat itu di yang sebelah kiri itu juga polanya sama dengan sebelah kanan.
pola produksi legal itu sama dengan produksi kriminalitas. Itu kita lihat di situ kesamaannya itu ada dua. Yang pertama itu di situ juga ketika jumlah tenaga meningkat, tenaga kriminalitas itu meningkat, maka nanti jumlah hasil kriminalitas juga meningkat. Nah, itu kan sama dengan yang legal itu yang atas itu ya. Dan yang kedua itu sama-sama bahwa kalau hanya faktor tenaga kerja yang mempengaruhi produksi, maka nanti produksi kriminalitas juga sama dengan produksi legal, itu akan mengikuti hukum the law of marginal return gitu ya. Nah gitu. Jadi kelihatan bahwa produksi legal dan produksi kriminal itu mirip. Yang satu itu legal, yang satu tidak legal, itu saja. Tapi itu semuanya dapat didekati melalui teori produksi. Jadi dari itu kita bisa mengetahui bahwa kalau kita fokuskan pada yang produksi kriminalitas, maka kriminalitas itu terjadi itu bagaimana? Kriminalitas itu terjadi karena pelaku kriminalitas itu menggunakan tenaganya. Semakin banyak tenaga yang digunakan, maka nanti akan semakin banyak hasil yang diperoleh. Ya, gitu. Jadi itu yang produksi kriminalitas itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara produksi legal dan produksi kriminalitas. Ya, gitu ya. Jadi di sini kan kita lihat bahwa sebenarnya produksi legal itu berperan menjadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Jadi kita lihat itu misalnya kalau dari yang sebelah kanan produksi legal dari A ke B. Nah, dari A ke B itu ya. Nah, dari pada waktu itu dari A ke B berarti adalah jumlah tenaga kerjanya itu 50.000, menghasilkan outputnya itu 40.000. Nah, kemudian meningkat menjadi jumlah tenaga kerja itu 60.000, maka kemudian itu hasil produksinya itu di atas 40.000. Gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa peningkatan produksi legal itu nanti akan menyebabkan peningkatan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja legal akan menyebabkan peningkatan produksi legal. Nah, yang seperti itu nanti akan menjadi insentif terhadap berkurangnya produksi kriminalitas. Ya, jadi kita lihat misalnya saja dari C ke D, kalau tadi produksi legal itu meningkat dari A ke B, maka sebagai itu akan menjadi insentif terhadap pengurangan kriminalitas. Di kriminalitas akan berkurang dari C ke D. Jadi terserap tenaga kerjanya itu katakanlah terserap kepada produksi legal. Nah, kemudian maka hasil produksi kriminalitasnya itu juga berkurang. Misalnya tadi dengan meningkatnya produksi legal dari 5.000 ke 50.000, tenaga kerja dari 50.000 ke 60.000, maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga untuk kriminalitas dari 300 menjadi hanya 200, dari C berkurang ke D. Maka kemudian kita lihat juga hasil produksi dari kriminalitas itu juga berkurang. Kalau sebelumnya itu 50 menjadi di bawah 50 karena tenaganya lebih sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu perekonomian produksi legal itu bisa menjadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Nah, yang lainnya lagi misalnya kalau kita lihat sekarang itu A ke A1. Jadi meningkat produktivitasnya dari tenaga kerja. Jadi tenaga kerja dari 50.000 itu tetap 50.000, tapi produksinya meningkat dari A ke A1. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu itu hasilnya itu 40.000 dengan menggunakan tenaga kerja yang sama 50.000, ya, menghasilkan 40.000, maka kemudian itu tetap dengan tenaga kerja 50.000 itu hasilnya meningkat di atas 60.000 dari A ke A1 yang sebelah kanan itu ya, kanan atas. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau begitu
produktivitas produksi legal itu meningkat, maka itu nanti juga akan berdampak atau menjadi insentif terhadap penurunan produktivitas kriminalitas. Jadi kriminalitas akan menurun dari E menjadi E1 dengan katakanlah di situ tenaga kerja itu sebanyak 500, kalau hasilnya itu 150, dan 500 itu ternyata hasilnya di bawah 150, misalnya 100. Jadi di situ terlihat bahwa kalau begitu peningkatan produktivitas legal itu akan menjadi insentif untuk mengurangi produksi ilegal, atau dalam hal ini adalah produksi kriminalitas. Nah, ini adalah hubungan bagaimana produksi legal atau perekonomian itu bisa mengurangi atau menjadi insentif terhadap produksi kriminalitas atau produksi ilegal gitu ya, yang tidak legal. Nah, sekarang kita akan bahas yang lain lagi, yaitu bagaimana kalau ternyata itu produksi kriminalitas gitu ya, itu ternyata itu nanti mempengaruhi produksi legal. Ya, ini juga bisa terjadi seperti itu ya. Jadi misalnya saja di sini kalau ya kita balik sekarang ya, kalau tadi dari A ke B menyebabkan itu C ke D, A ke B di sisi kanan, kemudian menyebabkan itu C ke D. Ya. Nah sekarang kita balik, bagaimana kalau ternyata itu D ke C, jadi produksi kriminalitas itu meningkat, bisa merekrut tenaga lebih banyak, maka produksinya itu juga akan semakin banyak. Dan itu karena rekrutmen kriminalitas lebih banyak, itu nanti akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang bisa digunakan untuk produksi legal. Nah, maka di situ kalau sebelumnya itu produksi itu pada katakanlah poin B dengan tenaga kerja sebanyak 60.000, maka dengan peningkatan kriminalitas tadi menyerap tenaga lebih banyak, maka tenaga pada produksi legal itu menjadi terserap lebih sedikit, hanya menjadi 50.000. Jadi dari B ke A. Nah, kalau dari B ke A, maka nanti produksi legal itu juga akan berkurang. Kalau tadinya di atas 40.000 hasil produksinya, itu dengan berkurangnya tenaga legal ini, maka kemudian jumlah produksinya juga akan menurun. Nah, seperti itu ya. Nah, juga kalau kita lihat misalnya produktivitasnya itu meningkat dari kriminalitas gitu ya. Jadi kebalikannya ini ya. Dari yang tadi itu tanda panah yang ke bawah, itu sekarang ke atas, yang sisi kiri. Ya, produktivitas meningkat. Jadi misalnya itu kalau pada titik E1 menjadi titik E. Ya. Jadi dengan jumlah tenaga kriminalitas sebanyak 500, sekarang produktivitasnya akan meningkat. Ya, yang dihasilkan tidak hanya 100, tapi yang dihasilkan dari kriminalitas itu lebih dari 100, banyak 150. Nah, itu nanti akan menyebabkan produksi legal itu produktivitasnya menurun. Kalau tadinya itu dengan 50.000 tenaga kerja itu bisa hasil produksinya itu di atas 60.000, nah sekarang dengan tenaga kerja yang sama ternyata produksi menurun, itu hanya 40.000. Nah itu ya, jadi itulah yang disebut sebagai teori produksi kriminalitas. Jadi yang pertama itu adalah teori produksi kriminalitas sebenarnya itu diadopsi dari teori produksi. Yang kedua itu adalah produksi legal itu bisa jadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Dan yang ketiga itu bagaimana produksi kriminalitas itu bisa mengurangi produksi legal. Nah ini adalah penjelasan yang pertama tadi dari teori produksi kriminalitas, bahwa teori produksi kriminalitas itu sebenarnya diadopsi dari teori produksi. Jadi teori produksi kriminalitas membahas proses kriminalitas dan hasil diperoleh dari proses
kriminalitas. Di prosesnya kriminalitas bagaimana menggunakan tenaga kerja, kemudian hasilnya itu berapa gitu ya. Jadi di sini teori produksi kriminalitas itu sebenarnya mengibaratkan pelaku kriminalitas sebagai produsen yang memaksimalkan produksi. Jadi ada teori produksi, berarti di situ produsen yang melakukan produksi, memaksimalkan produksi. Nah, pelaku kriminalitas itu juga dianalogikan seperti produsen itu. Jadi memaksimalkan kriminalitasnya. Nah, di situ bagaimana seorang pelaku kriminalitas memaksimalkan kriminalitasnya, itu nanti jumlah hasil produksi kriminalitas itu tergantung dari proses berupa penggunaan barang mudah dan tenaga yang menjadi faktor produksi kriminalitas. Jadi dia akan memaksimalkan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu dia akan menggunakan barang mudah dan tenaga ya, yang nanti menjadi faktor produksi kriminalitas. Nah, selanjutnya lagi, jika barang modal kriminalitas itu tetap, maka kriminalitas dilakukan dengan memaksimalkan jumlah tenaga kriminalitas. Nah, nanti hasil yang diperoleh bagaimana dari memaksimalkan jumlah tenaga kriminalitas itu, nanti akan mendapatkan hasil dengan mengikuti the law of diminishing return. Gitu ya. Dimana di situ jumlah tenaga kriminalitas terus ditambah selama hasil marginal dari tenaga dapat meningkatkan hasil rata-rata kriminalitas. Jadi istilahnya itu hasil marginal dari tenaga, hasil marginal produk itu, jadi marginal produk itu menjadi lifter dari atau menjadi pengangkat dari average produk dari kriminalitas. Jadi kalau marginal produknya meningkat, maka nanti juga average produk dari kriminalitas juga meningkat. Nah, nanti kalau marginal produknya itu menurun, nanti juga average produknya itu juga akan menurun gitu ya. Nah, makanya jumlah tenaga kerja tidak ditambah ketika hasil rata-rata kriminalitas menurun dan sudah tidak ada tambahan hasil kriminalitas dari tambahan tenaga kriminalitas gitu. Nah, itu ya, jadi itu adalah teori produksi kriminalitas, khususnya adalah teori produksi kriminalitas jika pelaku kriminalitas itu memaksimalkan kriminalitasnya menggunakan maksimalkan tenaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali itu ya, yang tadi dari teori produksi kriminalitas itu kita bisa mengetahui bahwa kalau begitu produksi legal itu dapat digunakan untuk menekan atau menjadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Jadi itu ada dua cara gitu ya. Caranya adalah kalau produksi legal itu meningkat. Kalau dalam gambar tadi meningkat dari titik A ke B. Nah, meningkat itu berarti kenapa bisa meningkat? Karena tenaga kerjanya meningkat. Nah, tenaga kerja meningkat, maka nanti jumlah produksi legal juga meningkat. Nah, itu pada waktu itu akan karena tenaga kerja terserap ya kepada yang legal, maka produksi ilegal dan kriminalitas itu tidak akan mengalami penurunan jumlah tenaga. Nah, kalau jumlah tenaganya itu berkurang, maka nanti hasil produksi dari kriminalitas juga akan berkurang gitu ya, dari kalau dalam gambar itu dari C ke D gitu. Nah, itu tapi itu hanya salah satu cara bagaimana produksi legal itu dapat menjadi insentif untuk menurunkan kriminalitas atau menekan kriminalitas. Cara yang lainnya adalah dengan peningkatan produktivitas. Ya, peningkatan produktivitas. Jadi kalau produktivitas dari legal itu meningkat, walaupun dengan tenaga kerja yang sama, maka nanti memang itu juga tenaga untuk kriminalitas tetap juga, tapi produktivitasnya akan menurun, gitu ya, karena produktivitas dari legal itu meningkat. Nah, itu ya, jadi ini bagaimana produksi legal itu dapat menekan atau menjadi insentif penurunan kriminalitas.
Nah, kalau ini adalah keadaan khusus ya, di mana bukan perekonomian legal yang menekan kriminalitas, tapi ini justru kriminalitas itu yang mengancam perekonomian legal. Nah, itu jadi kebalikannya dari yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa perekonomian itu menjadi insentif untuk mengurangi kriminalitas. Kalau ini justru kriminalitas itu mengancam perekonomian gitu ya. Jadi di situ bagaimana ya, kalau tenaga kriminalitas itu bisa meningkat banyak, nah itu pasti akan menyerap ya tenaga untuk legal, maka akan terlihat di situ bahwa produksi kriminalitas meningkat, ya sebaliknya produksi legal itu mengalami penurunan. Nah itu jadi itu terlihat bahwa peningkatan kriminalitas itu bisa mengancam perekonomian. Bisa juga kalau itu produktivitasnya itu meningkat, produksi kriminalitas itu meningkat, itu nanti juga akan menyebabkan produktivitas dari produksi legal itu menurun. Ya. Jadi ini menunjukkan keadaan di mana keadaan khusus mungkin gitu ya, di mana kriminalitas itu mengancam perekonomian legal. Nah, sekarang kita akan membahas dilema terduga kriminalitas. Ya, jadi ini kalau bahasa aslinya itu dalam bahasa Inggris prisoner's dilemma. Gitu ya. Jadi mungkin kalau terjemahannya itu jadi dilema narapidana gitu ya. Tapi di sini saya menerjemahkan menjadi dilema terduga kriminalitas. Jadi kalau prisoners karena itu memang sudah ditahan gitu ya. Nah, kalau saya menyebutnya dilema terduga karena itu masih diduga, sudah ditahan tapi dia diduga melakukan suatu kriminalitas, belum menjadi tersangka. Nah, dia tersangkanya dalam suatu kriminalitas, tapi ternyata itu diduga melakukan kriminalitas yang lainnya. Nah, makanya di sini kalau saya menerjemahkan jadi dilema terduga kriminalitas. Jadi di situ kalau boleh diceritakan gitu ya, itu kejadiannya itu polisi menangkap 2 orang perampok Pak. Jadi ada perampokan bank, perampoknya 2 orang, katakanlah namanya Bob and Elf gitu ya. Ini melakukan perampokan bank tapi kemudian tertangkap, bisa ditangkap oleh polisi. Nah ternyata setelah diselidiki kemudian berkembang bahwa mereka itu ditengarai, jadi terduga itu adalah juga yang dulu itu pernah melakukan pencurian mobil, katakanlah mobil mewah gitu ya. Tapi ini ya biasanya kalau di dalam perkara kriminalitas itu minimal harus ada 2 bukti sehingga nanti itu bisa ditetapkan sebagai terdakwa. Ya, terdakwa pencuri mobil, ternyata ini buktinya baru 1, misalnya dari CCTV yang memperlihatkan keduanya itu mencuri mobil gitu ya, mengambil mobil. Nah ini memang itu menunjukkan padahal baru 1 bukti, diperlukan 1 bukti yang lain ya, sehingga nanti itu bisa menjadi ya tersangka pencuri mobil, nanti menjadi terdakwa gitu ya. Nah, polisi mencari bukti 1 lagi gitu ya, untuk membuktikan bahwa mereka itu benar-benar adalah pencuri mobil. Maka kemudian dilakukan oleh polisi itu adalah memisahkan keduanya, kemudian diinterogasi. Ya, diinterogasinya bagaimana? Itu nanti mereka diminta untuk mengakui yang lainnya. Bob diminta mengakui Alf sebagai pencuri mobil, dan Alf diminta untuk mengakui bahwa Bob itu adalah pencuri mobil gitu ya. Jadi nanti terus kemudian bukti-buktinya apa gitu ya. Dan kalau nanti itu mau bersaksi seperti itu, ya nanti dalam interogasi itu polisi menawarkan keringanan hukuman. Gitu ya. Jadi ini disinilah kemudian disebut sebagai dilema prisoners dilemma atau dilema terduga kriminalitas gitu ya. Keduanya itu menghadapi dilema apakah bersaksi atau tidak,
memberi kesaksian bahwa temannya itu pencuri mobil atau tidak. Mengapa kok terjadi dilema? Jika tidak bersaksi, jadi mereka tidak mengakui temannya itu sebagai pencuri, mereka itu dihukumnya hanya sebagai perampok bank, ya. Katakanlah penjara 2 tahun misalnya gitu, ya. Tapi jika tidak bersaksi sementara temannya bersaksi, ya, jadi dia tidak mau bersaksi tapi temannya bersaksi, yang bersaksi itu mendapatkan keringanan hukuman, mungkin dipenjara tidak 2 tahun tapi 1 tahun. Tapi yang tidak bersaksi itu hukumannya sebagai perampok bank, kemudian pencuri mobil, dan tidak mendapatkan keringanan hukuman, sehingga penjaranya itu bisa sampai 10 tahun. Nah, kalau keduanya itu memilih bersaksi, jadi sama bersaksi sama-sama bersaksi, ya, mereka mendapat hukuman sebagai perampok bank, pencuri mobil, ya, tapi mereka mendapat keringanan hukuman, masing-masing hanya di penjara tidak sampai 10 tahun tapi hanya dihukum 3 tahun. Jadi bagaimana itu kalau seperti itu? Memilih di penjara 2 tahun, 1 tahun, atau 10 tahun. Nah, ini cukup susah bagi mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka dipisahkan, jadi mereka tidak bisa berkomunikasi satu yang lain untuk ada suatu kesepakatan, tidak bisa. Nah, akhirnya kemudian karena tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh temannya, masing-masing memilih keputusan terbaik berupa bersaksi. Sebab persaksian menyebabkan pengurangan hukuman. Walaupun itu mereka tidak tahu apakah temannya bersaksi atau tidak. Jadi itu yang terbaik bagi mereka seperti itu. Nah, tapi ternyata hasilnya bagaimana? Kalau seperti itu, jadi mereka bersaksi, jadi kan sebenarnya sama-sama bersaksi, ya. Ternyata mereka itu dihukumnya 3 tahun. Mereka tidak dihukum 2 tahun, tapi mereka dihukum 3 tahun. Padahal ini sudah membuat keputusan terbaik, ya, berupa bersaksi. Jadi keadaan di mana membuat keputusan terbaik namun tidak memperoleh hasil terbaik disebut sebagai nas equilibrium. Jadi istilahnya bad output ini. Nah, ini dilema terduga kriminalitas. Ini kalau kita gambarkan dalam matriks itu seperti ini. Jadi Bob dan Alf ini sekarang harus buat keputusan, ya, bersaksi atau tidak bersaksi. Ya, jadi kalau tidak bersaksi itu sebenarnya hasilnya terbaik. Jadi terlihat bahwa tidak bersaksi sebagai bahwa temannya itu pencuri mobil, mereka hanya dihukum nanti sebagai perampok bank. Jadi 2 tahun hukumannya. Jadi yang sebelah kanan, jadi Bob itu keputusannya tidak bersaksi, Alf keputusannya juga tidak bersaksi, maka nanti hukumannya itu sel atau kotak yang sebelah kanan itu 2 tahun mereka itu. Nah, kalau mereka itu bisa bersepakat tidak bersaksi, ya itu nanti punya paling itu ya 2 tahun itu, ya. Nah, tapi mereka tidak bersepakat karena mereka dipisahkan. Mereka tidak tahu bagaimana kalau nanti itu keputusan dari temannya itu apa bersaksi atau tidak. Nah, kalau nanti dia itu tidak bersaksi sementara temannya itu bersaksi, maka temannya yang bersaksi itu nanti akan mendapat keringanan hukuman, berhukuman penjara 1 tahun, tapi yang tidak bersaksi itu nanti akan mendapatkan penjara 10 tahun. Nah, ini kan yang menakutkan mereka. Kalau mereka nanti 10 tahun bagaimana? Sementara temannya hanya 1 tahun. Nah, makanya mereka akhirnya terus itu memilihnya itu kedua belah pihak, baik Bob atau A mau bersaksi bahwa temannya itu menjadi menjadi pencuri mobil dengan harapan nanti mendapatkan keringanan hukuman. Ya, tapi ternyata kedua-duanya itu bersaksi. Nah, sehingga hasilnya itu ketika keduanya bersaksi itu mereka masing-masing itu mendapatkan hukuman itu 3 tahun. Jadi itu pencurian, perampokan bank, pencurian mobil, dan keringanan hukuman. Jadi tidak sampai 10 tahun tapi itu 3 tahun.
Nah, apakah ini hasil yang terbaik? Keputusan mereka bersaksi adalah keputusan yang terbaik supaya mereka itu mendapatkan keringanan hukuman. Tapi hasilnya ternyata tidak terbaik, karena terbaik itu harusnya itu 2 tahun. Tapi mereka mendapatkan hasil yang tidak terbaik, jadi 3 tahun. Nah, inilah prisoner dilemma. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Jadi mikroekonomi memiliki konsep yang bagus untuk menganalisis kriminalitas. Konsep tersebut berupa analisis manfaat biaya kriminalitas, teori produksi kriminalitas, dan dilema terduga kriminalitas. Analisis manfaat biaya kriminalitas bermanfaat dalam mencegah kriminalitas. Saya memberikan informasi bahwa jika manfaat lebih kecil dari biaya kriminalitas, maka sebenarnya tidak dilakukan. Teori produksi kriminalitas bermanfaat dalam mencegah kriminalitas sebab berinformasi arti penting faktor ekonomi positif dan negatif dalam mencegah kriminalitas. Terus yang ketiga, dilema kriminalitas bermanfaat dalam membuat jera pelaku kriminalitas sebab pelaku kriminalitas akan dihukum yang setimpal. Nah, ini yang bisa kita bahas dari mikroekonomi kriminalitas. Moga-moga ada manfaatnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.